Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, di video kali ini kita akan mencoba membicarakan mengenai metode penerjemahan Al-Quran. Dan salah satu metode yang akan kita bahas adalah metode penerjemahan Al-Quran yang namanya metode Granada. Nah, jadi apa sih metode Granada itu? Jadi metode ini adalah metode penerjemahan Al-Quran yang ditemukan oleh sosok Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad LC yang merupakan seorang ustadz kelahiran Indramayu, Jawa Barat pada tahun 1969. Beliau merupakan alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPI pada tahun 1992. Jadi Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad ini merupakan pengajar bahasa Arab di sejumlah instansi dan majelis taklim pada awalnya. Kemudian berawal dari adanya keluhan peserta didiknya bahwa mempelajari bahasa Arab itu susah, maka beliau kemudian berpikir keras bagaimana caranya agar bahasa Arab itu menjadi mudah atau dianggap mudah oleh para peserta didiknya. Sejak itu beliau terus memikirkan bagaimana caranya agar bahasa Arab dikenal mudah. Nah, akhirnya beliau menyusun sebuah tabel sederhana berupa satu lembar rumus untuk memudahkan dalam menghafal kaidah bahasa Arab. Jadi di tabel tersebut berisi semua awalan, akhiran, dan sisipan dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi kunci utama metode 8 jam bisa menerjemahkan Al-Quran yang kemudian diberi nama dengan tabel rumus Granada. Terdapat beberapa alasan dalam merumuskan metode ini. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa Allah akan memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ini mengandung pesan bahwa terdapat cara khusus untuk mempermudah dalam mempelajari Al-Quran, baik bacaannya maupun penerjemahan bahasanya, hingga memahami pesan-pesannya. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kita semua untuk menerjemahkan pesan-pesan suci yang terkandung dalam ayat Al-Quran agar ia dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai kalangan dan cahaya Al-Quran akhirnya dapat menerangi umat Islam secara keseluruhan. Karena hanya dengan mengerti bahasa Al-Quran berarti kita dapat mengerti pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengerti pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendorong kita semua pada penghayatan dan pengalaman rohani yang lebih dalam. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa bahasa Arab dapat dimodifikasi sebagaimana bahasa Indonesia. Nah, ini adalah yang khas dari dasar pemikiran metode ini. Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad mencoba meyakinkan bahwa bahasa Arab itu bisa juga dimodifikasi dan dihafal dengan bentuk rumus-rumus sebagaimana kita memahami metode bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang ada kalanya kita menggunakan pola rumus-rumus untuk mudah memahami dan menghafal. Selanjutnya, beliau juga meyakinkan bahwa umat Islam sangat membutuhkan cara yang mudah dan cepat untuk memahami Al-Quran. Hal ini dikarenakan umumnya umat Islam memiliki keterbatasan waktu. Sementara kita semua sangat butuh acuan hidup atau dasar dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan segala urusan kehidupan yang sebagian besar petunjuknya tertulis dalam Al-Quran. Dan dengan memahami pesan-pesan ilahiyah dalam Al-Quran, kita dapat menemukan petunjuk tersebut. Dan yang terakhir adalah pengentasan buta bahasa Al-Quran yang menurut beliau kurang mendapatkan perhatian dari kalangan umat Islam. Ya, masih banyak umat Islam yang buta bahasa Al-Quran. Jadi mereka mungkin bisa mengaji, bisa melafalkan lafaz-lafaz, bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, namun mereka tidak paham artinya. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi beliau untuk menyusun metode Granada ini.
saya akan juga menyampaikan apa tujuan dari metode Granada secara khusus maupun secara umum ya. Jadi tujuan khususnya ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah menghilangkan pendapat bahwa bahasa Al-Quran itu sulit. Ini adalah tujuan khusus yang pertama. Jadi metode ini dibuat oleh Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi menganggap bahasa Al-Quran itu sulit. Karena jika bahasa Al-Quran masih dipahami sebagai bahasa yang sulit, maka bisa terjadi stagnasi atau kemandekan dalam memahami tentang Al-Quran. Dan ini sangat mengkhawatirkan ya. Yang kedua adalah agar peserta didik mengetahui perubahan kata dalam bahasa Al-Quran dengan baik. Untuk tujuan yang kedua ini sangat sesuai dengan pembelajaran terjemah Al-Quran yang nanti dilakukan oleh teman-teman di madrasah. Sebagai guru PAI tentu teman-teman akan ada kesempatan untuk mengajarkan ayat ataupun hadis. Nah, mengetahui perubahan kata dalam bahasa Al-Quran tentu merupakan materi dasar yang sangat vital. Yang ketiga adalah agar peserta didik mampu dan lihai dalam membuka kamus untuk mengetahui makna dari lafaz-lafaz yang dicari. Nah, kemampuan mencari kata dalam kamus ini memang butuh latihan, teman-teman. Khususnya untuk pembelajaran terjemah Al-Quran, tidak mungkin kita lepas dari kamus. Kita pasti sering mengecek di kamus terkait suatu kosakata atau mufradat bahasa Arab ya. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui pola kalimat dalam bahasa Al-Quran dan mampu menerjemahkannya. Ini sangat sesuai juga ya dengan tujuan pembelajaran terjemah Al-Quran yang saat ini sedang kita coba dalami, yakni agar anak-anak didik kita nantinya dapat mengetahui pola-pola kalimat bahasa Al-Quran yang notabene-nya ya berisi pola-pola kalimat berbahasa Arab. Yang kelima, peserta didik dapat mengungkap pesan-pesan Al-Quran dengan baik setelah mengetahui terjemahnya, baik secara harfiah maupun maknawiyah. Jadi tujuan selanjutnya yang ingin didapat dari kemampuan menerjemahkan bahasa-bahasa Al-Quran ya tentu saja mengungkap inti kandungan atau pesan-pesan yang ada di dalam suatu ayat Al-Quran. Karena setelah mengetahui terjemahnya, kita mengetahui maksudnya, kita dapat mungkin ya meneladani, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini adalah pentingnya mengungkap pesan-pesan Al-Quran dengan penerjemahan secara harfiah. Kemudian tujuan umum dari metode ini ada dua. Yang pertama adalah memasyarakatkan bahasa Al-Quran, dan yang kedua adalah melaksanakan kewajiban menyebarkan ilmu-ilmu syariat yang antara lain meliputi ilmu tafsir ya, karena penerjemahan Al-Quran ini adalah bagian dari kegiatan menafsirkan ya. Meskipun yang akan kita lakukan nanti adalah penerjemahan secara kata per kata ya, namun sebenarnya menerjemahkan kata per kata ini adalah bagian kecil dari proses menuju menafsirkan Al-Quran. Jadi proses menuju penafsiran di situ pasti ada penerjemahan begitu ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung coba melihat bagaimana metode ini penerapannya. Jadi bagaimana aplikasi metode ini dalam menerjemahkan Al-Quran. Sebelum menerjemahkan dengan metode ini, ada baiknya dilakukan persiapan sebelum menerjemahkan ya. Yang pertama, pelajar harus menguasai perubahan kata dari bahasa asal ke bahasa terjemahan. Jadi misalnya dari bahasa Arab ke Indonesia. Nah, ini teman-teman perlu dibekali dengan pemahaman awal dulu ya tentang bagaimana perubahan kata atau tentang akar kata. Ini sudah di awal saya ingatkan ya, sudah kita ulas ya mengenai itu, bagaimana perubahan kata, dan kita bisa dibantu dengan ilmu shorof. Yang kedua,
Peserta didik harus menguasai pola kalimat pada dua bahasa tersebut. Jadi pola kalimat dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ya, jadi bagaimana pola kalimat? Jadi teman-teman juga harus paham struktur kalimat. Nah, yang ketiga adalah menguasai kosakata pada dua bahasa tersebut. Kosakata ini yang butuh latihan terus-menerus dari kita semua agar kita cepat hafal kosakata bahasa Arab dan bisa pandai memadankannya ke kata yang ideal dalam bahasa Indonesia itu apa. Ya, ini kita harus berkawan dengan kamus ya teman-teman ya. Yang keempat, memahami kata-kata idiom pada dua bahasa tersebut. Ya, jadi misalnya ada ungkapan ya, jadi bahasa Arab tersebut ternyata tidak bisa diterjemahkan secara sederhana karena ia merupakan kalimat kata ungkapan gitu ya, idiomatik. Ya, maka dengan memahami mana kata-kata idiom kita dapat menyimpulkan kira-kira konotasinya apa gitu ya. Dan yang terakhir yakni harus mempunyai emosional yang baik ya pada saat membaca teks asli dan dapat mengungkapkan kembali ke dalam bahasa terjemahan yakni bahasa Indonesia dengan baik tentunya. Oke, langsung saja kita akan mulai langkah pertama yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam menerjemahkan dengan metode ini. Yang pertama, kuncinya adalah menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita tahu bahwa komponen kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Untuk lebih ringkasnya, teman-teman bisa perhatikan kembali ulasan yang disadur dari diintisarikan ya dari kaidah-kaidah nahwu berikut ini. Ya, jadi sebetulnya dalam rangka menerjemahkan ini kita sekaligus memantapkan pemahaman mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Di situ kita bisa lihat ya bagaimana memahami isim, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa itu isim atau kata benda. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, kita melihat suatu lafaz, kita tahu apakah itu isim ataukah bukan ya dari ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kata kerja ya. Teman-teman tentu sudah pernah mempelajari itu ya. Dari metode Granada ini ada sebenarnya pola yang dirumuskan dalam tabel ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi kata-kata kerja atau fiil. Jadi apa saja jenisnya kata-kata kerja, kemudian bagaimana membedakannya, apa perbedaannya antara kata kerja bentuk lampau, bentuk sedang, dan perintah. Nah, di sini sebetulnya teman-teman tentunya mungkin sudah akrab, sudah pernah belajar, dan insya Allah karena sudah belajar maka dengan adanya metode ini ya tinggal kita menerapkan saja ya sebetulnya. Langkah yang kedua adalah menguasai kata-kata atau lafaz-lafaz yang tidak berubah. Ada 4 kata yang tidak dapat berubah yang sangat penting untuk dipelajari, yakni huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung bermakna yang, dan kata tunjuk. Huruf bermakna adalah setiap kata yang punya makna, tapi ia bukan kata kerja dan bukan kata benda. Ya, namanya huruf tapi ia bermakna. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya ya, teman-teman tentu pernah belajar tentang huruf ya. Jadi huruf bermakna adalah bukan kata kerja dan bukan kata benda. Dia tidak bisa mengalami perubahan bentuk, sifatnya tetap akan tetapi maknanya bisa jadi dinamis. Seperti kita temukan dalam satu kalimat ada satu huruf yang punya berbagai makna tergantung posisinya di dalam struktur kalimat tersebut.
Kemudian kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab disebut isim dhamir. Kata ganti ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kata ganti yang sifatnya terpisah maupun yang menempel ya, atau melekat. Yang melekat ini biasanya kita sebut dengan muttasil, dan yang terpisah ini biasanya kita sebut dengan munfasil ya. Ini juga ada tabelnya teman-teman ya. Dengan metode ini sepertinya dibuat agar bertujuan kaidah bahasa Arab juga lebih akrab di masyarakat. Jadi digunakan penerjemahan terhadap istilah-istilahnya ya. Isim dhamir ini disebut di sana kata ganti begitu ya. Munfasil di sana disebut dengan terpisah. Nah, ini ya usaha agar masyarakat awam lebih mudah menerima kaidah bahasa Arab seperti. Kemudian ada juga kata hubung bermakna yang biasanya kita sebut isim mausul ya. Teman-teman harus juga paham secara mendasar mengenai ini, isim mausul. Kemudian kata tunjuk ya, kata tunjuk itu biasanya kita sebut dengan isim isyarah ya, yang terdiri dari hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dan seterusnya. Langkah ketiga yang harus kita tempuh dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dengan metode Granada adalah menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Jadi di dalam metode ini sudah dibuatkan rumus-rumus ya mengenai misalnya akar kata. Ada beberapa hal yang perlu diingat dari langkah ketiga ini, seperti mengenai kata kerja ya. Dalam bahasa Arab kata kerja itu sudah mengandung subjek, ini perlu dipahami dulu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa hampir semua kata dalam Al-Quran akar katanya terdiri dari 3 huruf ya, minimal 3 huruf ya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mempelajari misalnya suatu kosakata itu terdiri dari 8 huruf, maka kita bisa kira-kira kata ini berasal dari lafaz apa ya, akar katanya apa. Boleh jadi dia berasal dari lafaz fi'il ini begitu, dan lafaz fi'il yang paling dasar, paling awal itu pasti minimal terdiri dari 3 huruf ya. Ini juga sekaligus kita menguatkan bahwa kita butuh kamus untuk memahami kaidah ini ya. Karena kita akan tahu kata dasarnya ya, bentuk awalnya apa, itu juga dengan bantuan kamus. Langkah yang keempat adalah latihan yang istiqomah. Tanpa latihan yang istiqomah, maka kita tidak mungkin mendapatkan kemajuan dalam menerjemahkan. Berlatih menerjemah Al-Quran secara istiqomah bukan hanya menambah kosakata, tapi juga wawasan kita. Dan nantinya dengan wawasan yang bertambah ini, ya kita juga bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena Al-Quran adalah firman Allah yang setiap satu hurufnya bernilai 10 kebaikan apabila kita baca. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang metode Granada secara ringkas. Sekian dulu dari saya. Apabila ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung saja diungkapkan dalam kolom komentar di bawah ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.